Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wa la ya'futu abada suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya para jemaah guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia, Jakarta. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada tayangan yang dirahmati Allah ini, insya Allah kita selalu belajar kembali dan tidak luput daripada belajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Salam dan salawat kita marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam minallah ruhul azam mursidil fil Islam, yang telah bersusah payah dalam menjalankan riadah wal mujahadahnya agar kelak insya Allah semua umatnya dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Amin, insyaallah. Amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah, para saudaraku, para sahabat dan para ustaz, para aulia dan para ulama, para hal habib dan segala macam dalam bentuk ibadah kita pada Allah, para hamba Allah yang dimuliakan al-mukhram semuanya insyaallah. Dalam tayangan ini saya akan mengajak kita bersama, yaitu mengenang dan mengkaji terhadap marwah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dari sekalian Nabi, Rasul daripada sekalian Rasul, utusan daripada sekalian yang hidup, kodrat daripada sekalian yang ada, hayat daripada sekalian yang hidup. Yang mana dalam kajian ini insyaAllah kita ingin mengungkap kembali dari mana asal usulnya Rasulullah dijuluki sallallahu alaihi wasallam. Nah, begini para jemaah. Sebetulnya kajian ini sangatlah benar-benar berhikmah daripada suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Mengalami 7 Mi'raj. Sama seperti kita umatnya apabila belajar menuntun kepada Rasulullah SAW harus mendapatkan 7 tingkat ma'rifat, yaitu 7 tingkat kodrat, yang mana harus menjalankan 7 perubahan kodrat bernama sifat bagi manusia. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam, para jemaah, dilihat dari hijaiyah daripada hurufnya, jabariyah dari kalimatnya, maka di sini perlu kita menyadari kembali sebagaimana kajian-kajian tertinggi yang dilakukan oleh orang-orang para sahabat kita di tarekat, di tasawuf, di tauhid, dalam ma'rifatullah, ma'rifatus sir, ma'rifatul qalbi, dan segala kajian-kajian tauhid tertinggi yang kita alami dan kita belajar selama ini.
seperti dalam mengkaji kodrat-kodrat yang bersifat pentajalian diri, pentajalian kodrat Muhammad mewujud daripada kodratnya Allah. Kodrat Allah adalah kodrat kepada sifat Muhammad, maka berupa-rupa diri pada Adam. Inilah sebetulnya kajian ini adalah kejadian, adalah penyataan kebenaran kajian ma'rifatullah ini. Kalau kita tahu kebenaran kajian ma'rifatullah yang kita kaji dalam belajar, kita berguru, kita bersanad, ingin mendapatkan ma'rifatullah, benarkah bertajalinya diri, bertajalinya Allah kepada Muhammad, bertajalinya Muhammad kepada Allah dalam kodrat bagi umat? Di sini akan terbukti di sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di kajian hijahiyah kita lihat sallallahu alaihi wasallam itu, dari huruf hijahiyah sudah bisa kita mendeteksi atau melihat, apa dikatakan dengan kajian hijahiyah? Shin sallallahu, sesungguhnya aku Allah, sallallahu, hu itu aku, alaihi adalah Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana katanya sallallahu alaihi wasallam tadi? Sesungguhnya aku Allah, akulah Allah yang menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akulah Allah yang menyelamatkan. Sebetulnya Allah yang menyelamatkan. Tetapi kenapa gelar ini disandang kepada nama yaitu Muhammad? Ini maknanya sangat tinggi sekali. Maknanya sangat tinggi sekali. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Muhammad yang menjadi utusan Allah dan menyelamatkan sekalian umat. Di huruf di ajab tadi, di abjad-abjad huruf tadi, di hijahiyah sudah ketahuan sesungguhnya yang menyelamatkan itu adalah Allah. Begitu para jemaah. Jadi kalau sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah Allah yang menyelamatkan umat itu sendiri. Allah sendiri yang menyelamatkan umat itu. Barang siapa yang memujiku, kata Allah, maka aku selamatkan dia. Wasilah apa? Wasilahnya Muhammad. Disinilah pentajalian kaji ma'rifatullah tertinggi itu akan ketemu nanti dan kupasan kita ini. Kemana dampak daripada sallallahu alaihi wasallam itu? Kemana rentetan dia? Makanya kalau kita kaji tentang Muhammad dari sisi ibadah, amaliyah, ini akan menentukan kodrat yang berbeda. Kalau di sisi amaliyah, Muhammad bin Abdullah dalam sejarah kenabian menjadi contoh bagi akidah dan akhlak. Tapi kalau Muhammad dalam sisi kerasulan disebut Khadim Az-Zali, menjadi kodrat yang wajib diikuti menuju Allah. Bersikap beramaliyah, berkodrat di ibadah dengan Rasulullah. Ini tanjalinya adalah Khadim Az-Zali. Bagaimana kita mengikutkan? Kenapa Khadim Az-Zali? Khadim itu adalah Atanizil Khalim, seperti kita bilang. Az-Zali itu adalah azali alam penciptaan. Sesungguhnya yang terjadi kejadian ini ada kodam, ada harkat dan martabat Muhammad setelah terjadi penjadian di kalam Az-Zali tadi. Ingat sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku Allah wassalam yang menyelamatkan. Wassalam, dia yang menyelamatkan apapun bentuknya. Menyelamatkan ma'rifat, menyelamatkan hajat, menyelamatkan semuanya.
Dari perbuatan af'alullah yang sebenarnya itu, di sini terungkap bahwasanya bagaimana Allah itu bermaujud kepada Muhammad dan berupa-rupa pada Adam akan dibuktikan dalam kajian seterusnya. Maka daripada itu para jemaah sekalian, asal usul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kodrat Allah yang berbuat bertajali dalam kodrat Muhammad. Ini ketemu dalam kajian ma'rifatullah. Wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani. Nah ini rohani itu apa? Rohani itu zatnya Allah. Rohani itu zatnya Allah. Jasadnya Muhammad itu zat, makanya tidak terlihat. Nah itu yang dikatakan wujud Allah pada batin, mawujud Muhammad pada rohani. Kalau sudah Muhammad berwujud pada rohani sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku yang menyelamatkan keakuan yang menjadi dia pada tubuh Muhammad. Dan Muhammad itu adalah mawujud daripada Adam. Wujudnya adalah Adam, artinya berupa-rupa Allah pada Adam. Di sini kita paham, setelah sallallahu alaihi wasallam, kenapa pentajalian Allah kepada Muhammad ini adalah melalui sumber besar, yaitu sumber Toha, sumber ayat yang sangat besar, sumber ibadah. Toh itu ibadah, ha itu adalah kekuatanku. Beribadah dengan kekuatanku, beribadah kepada kekuatanku. Ternyata disinilah jawabannya para jemaah. Tajalli Allah itu ada pada gelar Rasulullah itu sendiri. Inilah rahasianya. Sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan Allah yang disapaatkan kepada Rasulullah. Makanya kaji daripada Islam itu adalah kaji Allah. Tidak ada kaji khusus Muhammad. Karena Muhammad itu adalah tajalinya Rasulullah. Bertajali Allah kepada sifat pada Muhammad. Ini yang dikatakan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini barulah dia bertajali lagi. Pertama dia bertajali sirullah dengan sifatnya menyelamatkan semuanya. Wassalam. Dialah yang menyelamatkan. Tidak ada perbuatan satu pun yang bisa menyelamatkan yang lain kecuali perbuatan Allah semata. Nah, yang kedua, bertajali kepada sirullah, bertajali kepada Allah. Tajaliullahnya apa? Kalau dari tadi sallallahu alaihi wasallam itu tajali sirullah, bagaimana sirnya Allah maju ke dalam kodrat Muhammad. Yang kedua tajaliullah, bagaimana Allah mawujud dalam Muhammad. Allah, bagaimana Allah itu mawujud kepada Muhammad. Sesungguhnya aku, Allahumma sholli, menuju ala, bersifat Tuhan, Sayyidina, dan saya mawujud Muhammad. Nah itu dia. Jadi bagaimana Allah berkalwat kepada Muhammad, mawujud Muhammad dalam syahadat cukup jelas. Ya, makanya dikatakan syahadatnya Rasulullah itu adalah syahadatullah. Ya, kenapa? Ternyata itu adalah syahadatullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku Allah, Allahumma sholli ala, menjadi Tuhan Sayyidina, dan saya mawujudun Muhammadun, mawujud dalam wujud Muhammad. Inilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, seperti kita lakukan dalam syahadat awal dalam solat, diangkat telunjuk kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nempel dia telunjuk kita itu menuju makni kening. Disitulah nyatanya sifat Allah yang tujuh itu, yaitu manawiyah al-mani, itu hidup hayat Allah pada diri. Ternyata mawujudnya adalah Muhammad, rupa-rupanya adalah Adam. Inilah salawat. Makanya salawat itu sangat kuat sekali, luar biasa, karena itu adalah tajalli Allah itu sendiri.
Kenapa? Muhammad, Ahmad pada wujud diri yang tidak dijadikan umat. Sementara Ahad adalah kodrat usuluddin pada batin kita sendiri. Begitu para jemaah, tajalinya sangat kuat. Kalau kita katakan, mana selawat Nabi? Nah, dinamakan martabat selawat Nabi, padahal itu adalah salawatullah. Yang mewujudnya Muhammad kepada diri kita sendiri, keinsanan kita, bertajali lagi kodrat Muhammad menjadi kodrat diri. Disinilah bahwasanya terjadinya badrinya Allah, badarnya Allah, perang dan kenyataan Allah turun kepada sifat alam. Karena di saat itu semua orang Nabi, zaman Nabi susah mencari Tuhan. Di saat inilah Allah turun mengatakan badrinya, badarnya. Maka dalam salawat itulah menyatakan keberadaan aku pada Muhammad itu. Ini yang pernyataan badrinya Allah tadi. Pernyataan perangnya Allah atau pernyataan sakopnya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita coba dengar, dilihat sepintas, memang salawat Nabi itu indah sampai kita bisa menangis. Salatullah, salatullah, salamullah, salamullah. Ala toha rasulillah, rasul, ala toha rasulillah, ala yasin habibillah. Inilah yasin habibillah. Sinnas manusia, manusia kekasih Allah. Maka dilimpahkan kodratnya kepada umatnya Muhammad, baninya Adam. Segala pucuk kajian tersebut, segala tajalli Allah dan tajalli Rasulullah mewujud pada diri anaknya Adam. Anaknya Adam, anak yang pertama, Nabi bapa yang pertama. Ini Nabi akhir zaman, umatnya Muhammad, anaknya Adam. Umatin Muhammad wal bani Adama. Itulah manusia an-nazun, masa insan bagi Allah dalam bertajali kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku dalam kodrat hakikatnya, pada hakikat ayat tersebut, sesungguhnya aku Sayyidina, sesungguhnya aku sholli ala menjadi Tuhan. Allahumma sholli ala, Allah itu Tuhan, Sayyidina dan saya Muhammad, mewujud dalam Muhammad. Muhammad boleh bilang ana, Allah mengatakan dina. Dalam agamaku yaitu Muhammad, dina, agamaku Muhammad. Dalam kodrat agamaku Muhammad. Jadi siapa hidupnya yang dipimpin Muhammad, dia sudah dipimpin oleh Allah. Karena kodratnya Muhammad itu adalah kodrat Muhammad, kodrat Allah semata. Inilah kekuatan selawat. Kalau kita tahu bagaimana bangkitnya Al-Malik itu, Al-Malik itu bagaimana dia sholli ala Sayyidina Muhammad, Malik Yaumiddin, bagaimana dia bangkit di dalam persatuan kita, bagaimana dia bangkit bertajali dalam kodrat kita. Al-Maliknya, salawat itu adalah salawatullah. Tapi kalau selawat Nabi dikatakan salawat Jibril. Para jemaah yang dirahmati Allah, jangan lupa selalu bersalawatullah
melalui hikayat daripada selawat Nabi. Sesungguhnya selawat Nabi itu adalah selawatnya Allah, salawatullah, salatullah. Nah itu dia, salamullah. Kalau kamu berkalwat kepadaku, maka keselamatan akan kuberikan. Ala toha Rasulillah. Toha itu adalah kaji ruhnya aku. Bagaimana aku di dalam surat Toha itu kata Allah, Toha Rasulillah. Bagaimana mentajalikan ruhku di dalam inani anallahu la ilaha illallah. Itulah para jemaah, sangat luas ilmu Allah ini. Jangan berpaling dari ilmu Allah. Seluruhnya ada di situ. Hanya rahasianya kamu belum paham. Kamu katakan selawat itu untuk menangis-nangis, untuk merindukan Rasul. Iya, karena Rasul adalah tajalli Allah. Tapi jangan lupa, asal dari selawat itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Baru datang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadun musyahabihil wal ikhram. Dan Muhammad itu adalah satu juga. Muhammad itu satu. Jadi jangan dikatakan Muhammad itu ada dua. Kodratnya yang bertajali kepada Adam. Adam bertajali sifat nas. Makanya jatuh kepada Yasin. Ala Yasin Habibillah. Setelah sin nas ini menjadi tumpahan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia menjadi tumpahan kasih sayang Allah dan Muhammad. Di saat rahmat kita ingat Adam. Di saat rahim kita ingat Muhammad. Di saat bis kita ingat Allah bertajalli di dalam selawat. Kaji bismillah, kaji salawat tidak jauh beda. Makomnya membedakan. Bersifat berrahmat Allah pada bismillah. Berwujud Allah pada salawat. Berkalamullah pada sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Sesungguhnya salawat itu adalah kalamullah itu sendiri. Tapi kalau salawat Nabi itu dikatakan salawatul Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Nabi. Tapi yang selawat Nabi Muhammad itu adalah salawatullah. Salawat bersalawatnya Allah kepada Muhammad dan bersalawat Muhammad kepada Jibril. Itu dinamakan selawat Jibril. Padahal itu selawatnya Muhammad bunyinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan Jibril terhadap kerasulannya Muhammad yang dia saksikan bagaimana Allah bertajalli kepada Muhammad menjadi Rahman dan Rahimnya Allah. Berpelukan beliau, dihadrikan.